Pilihan penanganan ruptur uteri diantaranya penjahitan uterus, ligasi arteri, dan histerektomi. Penjahitan uterus merupakan pilihan pada kebanyakan kasus, akan tetapi resiko terjadinya ruptur uteri pada persalinan selanjutnya itu tetap ada. Kekurangan dari ligasi arteri adalah bahwa ligasi arteri itu tidak bisa mengontrol pendarahan dan bisa menunda dilakukannya perawatan definitif selanjutnya. Histerektomi adalah prosedur definitif pilihan pada kebanyakan kasus ruptur uteri. Pasien dengan ruptur uteri tanpa bekas luka uterus sebelumnya itu cenderung membutuhkan transfusi darah dibandingkan dengan pasien ruptur uteri dengan bekas luka uterus sebelumnya. Hal ini disebabkan karena lapisan fibrosa pada luka bekas operasi itu mengalami pendarahan minimal bila dibandingkan dengan lapisan uterus intak yang baru pertama kali mengalami trauma. Evaluasi dan resusitasi dilakukan saat pasien mulai disiapkan untuk operasi laparotomi darurat. Penggantian volume cairan sesuai dengan estimasi pendarahan, monitoring hemodinamik harus dilakukan dengan ketat. Monitoring hemodinamik invasif itu perlu diberikan jika status volume intravaskuler itu tidak bisa dipastikan. Anestesi umum merupakan pilihan yang tepat, kecuali pada pasien yang stabil atau telah dipasang anestesi epidural sebelumnya. Meskipun anestesi epidural itu dilakukan untuk persalinan, ruptur uteri sering mempercepat onset nyeri abdominal dan hipotensi. Untuk itu, agen anestesi lokal dengan konsentrasi rendah untuk anestesi epidural pada awal persalinan bisa digunakan. Ligasi arteri iliaka interna atau hipogastrik dengan atau tanpa histerektomi mungkin dibutuhkan untuk mengontrol pendarahan intraoperatif. Masuk ke bab vasa previa. Vasa previa adalah insersi filamentosa tali pusat yang mana pembuluh darah janin melewati selaput membran janin. Ruptur membran itu bisa menyebabkan robekan pembuluh darah janin yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian janin. Vasa previa jarang terjadi, 1 dari 2000 sampai 3000 kelahiran. Vasa previa itu tidak berbahaya bagi ibu, akan tetapi menyebabkan kehilangan darah pada janin. Vasa previa adalah satu dari penyebab kematian terbanyak pada bayi, yakni 50% sampai dengan 75% dari semua komplikasi kehamilan. Jumlah darah janin sekitar 250 mili, sehingga jumlah pendarahan lebih sedikit pada vasa previa dibandingkan dengan volume pendarahan pada ibu dengan plasenta previa atau solusio plasenta yang menyebabkan kematian janin, sehingga kombinasi pendarahan per vaginam dengan kawat janin harus dicurigai vasa previa. Pada beberapa kasus dengan janin yang lahir dengan selamat, seksio sesarea darurat itu dilakukan karena kesalahan diagnosa plasenta previa maupun solusio plasenta. Diagnosa dan perawatan dini vasa previa itu sangat penting untuk mengurangi kemungkinan kematian janin. Sayangnya, diagnosa vasa previa sering ditegakkan saat pemeriksaan plasenta sesudah kelahiran bayi. Sangat dibutuhkan ketelitian tinggi dan dibutuhkan pengenalan berbagai macam gejala klinis adanya vasa previa. Antara lain yang pertama, vasa previa sering terjadi pada kehamilan multiple, biasanya pada kehamilan triplet. Yang kedua, pembuluh darah umbilikal tidak selalu melintasi pembukaan servikal. Yang ketiga, pendarahan biasanya tidak muncul, namun pembuluh darah mungkin tertekan di antara pelvis ibu dan kepala janin yang akhirnya menyebabkan hipoksia. Yang keempat, pendarahan itu bisa terjadi dengan ketuban yang utuh ataupun robek. Yang kelima, pendarahan bisa terjadi lama setelah ketuban itu pecah. Dan yang keenam, pembuluh darah janin bisa diamati dan dipalpasi melalui dilatasi serviks. Nah, pada beberapa kasus, pembuluh darah janin itu bisa terlihat pada pemeriksaan ultrasound atau amnioskopi. Sangat sulit untuk membedakan vasa previa dengan solusio plasenta. Adanya pendarahan janin itu bisa dipastikan dengan pemeriksaan asupan darah tepi untuk membuktikan hemoglobin janin atau tes Klein-Hauer-Petke atau sel darah merah ternukleasi.
Penata laksanaan fasa previa secara langsung itu mempunyai tujuan yakni untuk memastikan keselamatan bayi. Ruptur fasa previa adalah keadaan darurat obstetri yang memerlukan persalinan cepat, hampir selalu dengan seksio sesarea. Resusitasi neonatal itu memerlukan perhatian dini pada penggantian cairan tubuh neonatus. Pertama-tama, dokter ahli bisa mentransfusi kembali sejumlah darah janin itu sendiri melalui pembuluh darah uteroplasenta yang mengandung heparin. Penggantian cairan tubuh neonatus yang adekuat itu juga membutuhkan cairan kristaloid ataupun koloid. Pemilihan teknik anestesi tergantung pada urgensi seksio sesarea.